Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad, Amin Kutbi, Habibin Nabi. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad, Amin Qutbi, Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad, Amin Qutbi, Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi. Salli wa salim daiman ala Ahmada. Salli wa salim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, izin Allah, kudrat Allah, kita semua terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menyimak, bisa aktif, bisa hadir, bisa memperhatikan dan mengambil ilmu-ilmu yang Allah berikan terhadap kita. Ini adalah merupakan zikir, merupakan suatu jalan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana zikrullah adalah suatu zikir yang benar-benar lebih utama dan lebih baik dan istimewa untuk kita lebih dekat dan mendekatkan, dan insya Allah bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang semua umat manusia perjuangkan dalam menempuh jalan untuk mendekat Allah, pada ujung-ujungnya terminal terakhir adalah zikrullah. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu ilmu atau aurad atau amalan atau kalimat zikrullah, yang mana ini adalah Al-Fakir menerangkan karena dia area al-hikmah yang tidak lepas daripada khawas dan khasiat. Al-Fakir tidak terlalu panjang untuk membahas khasiat karena ini sudah maklum. Ini wirid atau doa atau kalimah. Kalau kita kerjakan, kita amalkan, dan kita laksanakan melalui prosedur al-hikmah yang telah digariskan, dianjurkan oleh para penghulu kita, para guru-guru kita dari salafus sholihin wal aulia, yaitu ini adalah di area al-hikmah disebut ilmu pelet atau ilmu pengasihan pamungkas,
yang disebut ajian sir maghrobi. Ini adalah suatu kalimat untuk pengasihan yang paling ampuh dan jatuh. Makanya Al-Fakir berpesan tidak boleh dipergunakan sembarangan, tidak boleh dipakai bermain, karena kalau kita menggunakan tidak pada tempatnya, atau tidak pada porsinya, atau tujuannya di jalan Allah, maka Al-Fakir tidak bertanggung jawab. Jadi semua ilmu, doa, amalan yang Al-Fakir ijazahkan adalah tiada lain, tiada bukan, adalah hanya untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sebelum Al-Fakir ke acara inti, yaitu mengijazahkan aurad ini, Al-Fakir ingat kepada pepatah Arab yang mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaqahum dhahabu. Maka timbulnya kejayaan, timbulnya kemajuan, timbulnya kehebatan dan kekuatan suatu bangsa apabila bangsa itu memiliki akhlak budi pekerti yang tinggi. Tapi apabila bangsa, apabila manusia, apabila kita telah melenyapkan, meremehkan, menganggap sepele, meninggalkan akhlak itu sendiri, maka hancurlah suatu bangsa. Oleh karena itu, kita ingat kepada hadis Nabi, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Saya diutus, kata Nabi, ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan, memperbaiki, mendadani akhlak budi pekerti, tingkah laku, ucapan, amal perbuatan kita, yaitu pada intinya kita bisa menghormati kepada orang yang lebih atas dari kita, umurnya, pengetahuannya, dan segalanya. Begitu juga kita bisa menghargai dengan sesama, dan kita bisa mencintai yang di bawah kita. Segalanya, umurnya, dan segalanya. Hanya itulah akhlak budi pekerti yang perlu kita perhatikan. Makanya sudah tadi dikatakan, pepatah bahasa Arab itu, pepatah orang Arab itu adalah akan jaya suatu bangsa apabila memegang budi pekerti yang luhur. Akan rusak dan hancur itu negara, bangsa apabila telah meninggalkan akhlak budi pekerti. Oleh karena itu, lebih baik kita ilmu sederhana, lebih baik kita bodoh sekalipun, tapi kita berakhlak, daripada kita pinter, daripada kita berwawasan tinggi, daripada kita pendidikan luhur, tapi kita bajad akhlak, ruksak akhlak. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Al-Fakir langsung ke acara inti, yaitu adalah mengijazahkan aurad itu, tulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ila hadrati nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidi Bakri Syato, wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin, wa ila hadrati Syekh Muhammad Muhsin, wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai, wa ila hadrati Syekh Walil Bangkalan Madura, wa ila hadrati Syekh Fahru Raji, wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi, wa khususan ila hadrati Syekh Musa Ajabil, wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadhi Sayyid Asdamiluh Afghanistan, wa khususan ila hadrati syekhi wa ustadhi man ajajani hadza, wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahum, al-Fatihah. Kita sudah maklum, kita sudah mafhum, apabila kita mengatakan al-Fatihah, berarti kita harus membaca surat al-Fatihah, yaitu dari alhamdu sampai waladhdallin. Itu hadaratnya, silsilahnya, hadiahnya. Sekarang doanya. Tulis
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Kaf kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Ha wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Ya yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kazimina mali zalimina min hamimi wala syafi'in ta'in. Alimat nafsu ma hadarat fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'asa wa subhi idza tanaffas. Sod wal qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi izzati wa shiqaq. Ini doanya. Ini doanya. Ini doanya. Jadi ini kita puasa 3 hari. Selasa, Rabu, dan Kamis. Terakhir hari Kamis kita itu riyadhah. Jadi tidak puasa, jadi riyadhah. Riyadhah itu seperti pas Kamis malam Jumat itu maghrib itu kita membatalin aja atau tidak membatalin juga apa-apa kalau kita niatnya riyadhah. Tapi kalau kita niatnya puasa ma riyadhah, ya kita batalin. Berarti kita puasa sampai maghrib. Tidak ada puasa lebih maghrib. Berarti kita batalin dulu. Batalin dulu cuman minum air aja seteguk atau 2 teguk. Terus jangan makan apa-apa lagi, kesannya kita riyadhah. Kalau kita niat riyadhah, ya udah maghrib nggak usah batalin. Langsung aja. Karena kalau riyadhah itu tidak ada batasan waktu. Berapa aja kita kuatnya nggak apa-apa. Nanti itu di wiridnya 111. Di wirid 111 yaitu setelah sholat tahajud jam 12 malam lah ke sana. Nanti kalau udah kita mengerjakan, udah kita tebus, udah kita puasain, udah kita riyadhahin, ini untuk memakainya. Misalkan ini ada perempuan nih, ada perempuan kita ingin, kita naksir gitu kan, sedangkan perempuannya nggak mau sama kita gitu. Tapi kita ingin, tapi tujuan kita benar, ingin dinikahin, ingin benar lah untuk rumah tangga, bukan untuk main-main, bukan untuk mirit, bukan untuk kejahatan lah. Itu kita di wiridnya hari Jumat ba'da subuh. Jadi hari Jumat setelah sholat subuh. Tidak boleh selain waktu itu. Jadi di wiridnya harus setelah sholat subuh hari Jumat. Hitungannya 93. Cuma nanti kita di ini. Pas terakhir ini kalimat, kita minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta. Ya, tujuan kita. Supaya gini terhadap kita. Dan kita boleh juga ini di area al-hikmah ya, ini di area al-hikmah. Boleh juga kita mengucapkan seperti ini. Hai khudam ayat ini. Hai khudam ayat ini. Sayyid Maitotorun wa ikhwanihi. Atau Sayyid Maitotorun dengan teman-temannya. Saya minta kepadamu, tolong si Anu jadikan kepadaku seperti apa yang kita inginkan, ucapin aja. Bihaqi hadhil ayati syarifah wal asma'il mubarakah. Bisa dengan begitu. Jadi kita bisa meminta bantuan ke khodam ini, Sayyid Maitotorun dengan teman-temannya, atau kita langsung kepada Allah tanpa meminta bantuan ke khodamnya ini. Ini semuanya, maaf ya Al-Fakir ulas sedikit. Jadi yang namanya meminta bantuan itu kepada siapapun boleh. Yang tidak boleh itu menyembah atau mensekutukan Allah. Contohnya apa? Contohnya gini. Misalkan kita ke dokter. Pak dokter, tolong saya ini lagi sakit. Tolong saya minta diobatin. Sama aja kita minta. Itu minta kan. Tapi kan kita tidak menyembah. Kita tidak tidak mengkultuskan.
ya sama. Jadi kita jangan sampai salah paham. Islam dengan Islam saling serang, saling menjelekan hanya dengan kita minta bantuan saja kepada seseorang atau kepada siapapun kita dikatakan musyriklah, syiriklah, dan berbagai macam ucapan itu tidak boleh. Makanya ayo kita gali dan belajar, kita belajar. Jangan sampai kita berhenti di dalam belajar. Karena ilmu Allah sangat luas. Sedangkan Allah memberikan ilmu kepada kita hanya sedikit. Oleh karena itu, rajin-rajinlah kita belajar sampai kapanpun, sampai Allah menjemput kita. Karena belajar itu adalah fardhu ain. Orang yang tidak belajar itu adalah berdosa. Karena ibadah apapun tanpa ilmu, kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu di wiridnya ya satu kali aja. Maksudnya satu kesempatan aja. Misalkan ini nih hari Jumat, ya kita wirid nih ba'da subuh. Udah. Kalau misalkan kelihatannya belum kelepek-kelepek, nanti Jumat diamalin lagi. Jadi itu cuman hari Jumat di wiridnya untuk menembaknya itu gitu. Ini adalah suatu ilmu yang sangat dahsyat, luar biasa, jangan disepelekan. Bahkan dulu Al-Fakir waktu ijazah ini dari guru Al-Fakir yang sangat mulia, yang Al-Fakir sangat hormati, beliau sekarang sudah almarhum. Dulu di tesnya ini ilmu ini setelah beres puasa. Terus kita menghanyutkan busa di kali. Busa di kali dihanyutkan atau apa saja kita hanyutkan. Langsung kita bacain itu ayat yang tadi. Langsung kita keterakin. Maksudnya kita keterakin. Kalau Sunda ya kita diawehin begini. Jadi diajak lah gitu. Ini kan hanyut ini barang. Terus kita awehin ke sini, bacain itu ayat dulu. Ke sini. Itu barang yang hanyut itu bisa kembali ke atas gitu. Dulu itu percobaan di perguruan dulu Al-Fakir di Banten seperti itu. Jadi tapi ya sekarang intinya gitu aja. Jadi ini amalkan, semoga sukses mustajabah dan pergunakan untuk kebaikan. Apabila ini kurang jelas, bisa nanti ditanya lagi ke Al-Fakir. Barangkali ada suatu kalimat rahasia yang belum disampaikan di sini. Bisa nanti di kolom komentar menanyakan ke Al-Fakir secara japri. Karena ini adalah ilmu yang luar biasa. Ini adalah ilmu Syekh Amir Bukhari. Ini adalah suatu wirid benar-benar mustajabah. Sekarang Al-Fakir ini jajakan kepada siapapun yang mendengarkan suara Al-Fakir atau menemukan video Al-Fakir. Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala, tafadhol. Semoga sukses, ijabah, makbulah, dan bermanfaat. Dan bisa menjadikan suatu wasilah untuk kita mendapatkan rahmat, magfirah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.